dulu deh. Ya, jadi kalau mau mengkader para aktivis dakwah kampus gitu ya, kita berangkat dari 3 kata ini. Pertama, lembaga. Ya, lembaga itu artinya organisasi. Ya, juga berarti bentuk atau tuangan yang menyebabkan zaman sekarang jarang orang pakai kata-kata ini ya, kata lembaga ya, dalam arti kayak begini. Kalau dulu Buya Hamka bikin buku judulnya lembaga hidup, lembaga hikmat gitu ya. Jadi LDK adalah tempat kita berorganisasi, bukan jalan sendiri-sendiri. Dan semuanya membawa misi perubahan yang sama, bukan suka-suka. Jadi apa pendidikan yang penting buat anggota LDK? Pendidikan berorganisasi. Ya, pendidikan berorganisasi itu penting sekali. Ya, banyak yang kurang paham apa itu organisasi. Ya, kadang-kadang nih karena kita urusan kita ini soal dakwah, soal agama gitu ya, kadang-kadang kita gampang baper. Ya, kita gampang baper, kita gampang melihat segala masalah itu hitam dan putih. Ya, kalau pendapat saya nggak diambil berarti nggak bagus, gitu. Berarti nggak usah saya dukung lagi. Nggak bisa begitu kalau berorganisasi. Berorganisasi itu kadang-kadang pilihan yang diambil adalah pilihan yang the next best thing. Ya apa ya? Jadi kalau pilihan itu ya yang A, B, C, yang A itu paling bagus. Ya, menurut kita yang A harus diambil. Tapi yang B itu masih benar juga, ya masih bagus, tapi nggak sebagus yang A, gitu ya. Tapi qadarullah ternyata yang lain lebih sepakat yang B, ya. Nah, kita solid ngerjain yang B itu lebih bagus daripada kita nggak solid tapi ngerjain yang A, ya. Jadi A itu mungkin yang terbaik, tapi kalau nggak solid, ya mendingan pilih yang solid, ya. Oleh karena itu berorganisasi nggak boleh baper-baperan, ya. Memang benar kita harus nurut sama syuro, gitu. Ya, kalau udah kita sepakat ya sepakat aja, nggak usah ngerasa sakit hati segala macam gitu ya. Anda sakit hati itu nggak bakal bikin organisasi tambah bagus. Ya, nah kita harus ngerti cara berorganisasi. Ya, kita harus ngerti siapapun yang kita pilih jadi pimpinan, dia harus kita dukung misalnya. Ya, jadi milih orang jadi pemimpin itu bukan dijerumuskan. Ini ilmu organisasi yang perlu dipahami. Kadang-kadang kita nggak paham soal kayak begini. Ya, saya pernah ditanya ketika ngisi kajian di LDK, ada yang nanya ke saya, Ustaz, teman kita nih ada yang nggak aktif, ya nggak pernah datang rapat selalu ada alasannya, kepanitiaan nggak pernah muncul, kajian juga nggak nongol, gimana kabarnya, gimana caranya Ustaz? Ya, saya tanya lagi, emang selama ini nanganin orang kayak gitu gimana? Ya, jawabannya apa coba? Ya supaya dia aktif kita jadiin ketua panitia, Ustaz. Oh salah antum gitu ya. Orang nggak aktif malah jadi ketua panitia, salah. Ya, orang kalau nggak aktif ditanya lagi mau aktif apa enggak. Kalau enggak, udahan aja. Ya, udahan aja, sama kayak organisasi lain, kalau nggak perform pecat. Ya, kenapa? Karena dakwanya serius. Ya, kalau antum nggak serius ngerjain kayak begini, antum nyusahin. Ya, nyusahin. Jangan malah dikasih jabatan tinggi. Ya, itu sebabnya kita jadi kalah sama yang lain. Ya, kalau organisasi lain tuh bisa bisa galak gitu. Anda kalau nggak bisa perform, nggak bisa kerjaan tugasnya, ya silakan menyerahkan jabatan gitu aja. Ya, giliran kita udah nggak perform, malah kita maklumi, malah kita biarkan, nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa. Ini serius, dakwahnya lebih serius daripada kita, harus lebih serius daripada musuh gitu. Musuh tuh ngejar dunia aja serius. Kita ngejar akhirat kagak serius. Nggak cocok kan? Ya, nggak cocok. Kita harus ngerti cara berorganisasi. Ya, berorganisasi itu harus serius gitu. Ya, jangan main ambil-ambil aja amanah gitu ya. Atau sama sekali nggak mau ngambil amanah, itu juga nggak bener. Ya, ada orang nggak mau ngambil amanah sama sekali. Itu emang nggak bisa juga kayak begitu. Ya, nah, ya. Jadi ini kita semua harus ngerti belajar berorganisasi yang benar itu seperti apa. Ya. Kemudian kata kedua adalah dakwah. Dakwah itu menyeru. Kalau disebut dakwah itu artinya dakwah ilallah kan. Ya, bukan dakwah kepada yang lain. Ya, dakwah itu bukan memperkaya diri, bukan mempertenar diri sendiri gitu ya. Tapi ya membuat orang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain motivasinya harus karena Allah, ini juga kelihatannya simpel tapi nggak mudah juga. Ya, karena banyak orang berdakwah awalnya karena Allah tapi lama-lama keasikan gitu ya. Lama-lama keasikan akhirnya dia berusaha menyenangkan semua orang. Ya, saya juga suka kritis sama masalah kayak begini. Ada yang nanya gini, Ustaz, kenapa dakwah sekarang orang pada buka TikTok semua, Ustaz? Ya, kenapa kita nggak dakwah di TikTok? Ya, ya saya bilang jangan dakwah ke TikTok cuma karena banyak orang ke TikTok. Ya, jangan hanya karena itu gitu ya. Saya sampai hari ini nggak mau ke TikTok. Ya, nggak mau. Tapi saya masih bisa husnuzon sama yang berdakwah di TikTok. Ya, hanya saja jangan alasannya cuma gara-gara mereka banyak ke situ, kita juga ke situ.
ya nggak kayak begitu gitu ya. Nanti mereka ke diskotek, kita juga ke diskotek juga, ya. Nggak ditimbang-timbang dulu, gitu. Banyak yang bisa ditimbang. Ya, kira-kira perlu nggak kita ngikutin mereka? Harus nggak kita ngikuti cara mereka? Ya, apa kalau kita ikuti cara mereka, bukannya malah akhirnya mereka jadi nggak benar? Ya, saya pernah mengkritisi sebuah akun bertemakan hijrah di Instagram. Ya, di situ dikatakan apa? Kalau teman kita ada yang curhat, ya nggak usah dinasehatin. Kenapa? Karena dia hanya butuh orang yang mendengar. Dia nggak butuh nasihat kita. Saya bilang ini nggak benar, ya karena udah agama kita nasihat. Ya, agama kita adalah nasihat. Justru tugas kita para dai menormalisasi nasihat. Artinya apa? Artinya membuat orang merasa nasihat itu biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang aneh gitu. Memberi nasihat tuh nggak keren-keren amat, menerima nasihat juga nggak jelek sama sekali. Biasa-biasa aja lah. Ya. Nah, kita malah malah mengikuti permainan mereka, malah kita tumbuhkan ego mereka. Akhirnya mereka nggak jadi benar. Ya. Nggak bisa, dakwah tuh nggak selalu bisa menyenangkan hati semua orang. Jangan jangan hanya karena mereka mau begitu kita harus begitu juga. Ya, jangan begitu cara berpikirnya. Ya. Motivasinya harus karena Allah, para penyeru juga harus tahu bahasa masyarakat yang mau diseru, kita harus ngerti bahasanya, kita harus ngerti apa masalah mereka juga harus kita ngerti. Ya, ya ini yang saya sering banget saya kritisi, LDK bukan IO, bukan event organizer.